warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita sampai pada bulan ini atau waktu ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk selalu ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan kepada kita kemudahan kita memahami apa yang ada di dalam dinul Islam. Hati-hati kita yang mungkin mengeras sebelumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelunakan kita untuk selalu menerima apa yang menjadikan ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya akan lanjutkan hadis ini, hadis Lu'lu'ul Marjan. Saya kemarin membahas tentang kerajaan Kisra. Ya, kerajaan Kisra. Kisra itu kalau yang mungkin kita kenal dalam tarikh itu Persia, atau mungkin kalau yang kita kenal zaman sekarang ini Iran, gitu ya. Jadi pada masa-masa dahulu itu ada dua adidaya, artinya kekuatan kerajaan yang sangat besar yang mempengaruhi dunia ini, yaitu bangsanya Romawi dan dari Persia, dan mereka saling berlomba-lomba. Kalau yang namanya Romawi itu berpusat yang kita kenal sekarang ini yang ada di Syam atau dataran Palestina, atau mungkin tepatnya kalau ibu kotanya mereka di Damaskus. Damaskus itu di Suriah sekarang ini, yang sekarang sudah jatuh artinya sudah direbut oleh para mujahidin dan merupakan satu-satunya wilayah atau tempat yang secara langsung bisa masuk ke Palestina, Baitul Maqdis. Wallahu a'lam, karena peristiwa besar nantinya di akhir zaman itu juga di Suriah. Apa itu? Yaitu datangnya Isa alaihissalam. Turunnya Isa alaihissalam dikabarkan oleh beberapa riwayat hadis yang sahih bahwa Isa alaihissalam sebelum Kiamatul Kubro datang, sebelum terjadi peperangan besar, di mana saat itu juga munculnya Dajjal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu mengembalikan Isa alaihissalam yaitu di Masjid
yang ada di dataran Suriah, dan itu tepatnya nanti Nabi Isa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam itu nanti akan turun di Menara Putih, ya. Jadi di Suriah itu ada masjid yang menaranya putih. Sampai sekarang juga itu putih menaranya. Nah, ini ada dua hadis, ya, ada dua hadis, dan hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini betul-betul terjadi. Artinya sudah terjadi. Sebagaimana jatuhnya Syam, jatuhnya Romawi itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, ya, ataupun Persia itu juga diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Ar-Rum, Ghulibatul Rum, ya. Kalau kita membaca surat Ar-Rum, maka kita akan dapati ayat dan cerita bagaimana kemudian Romawi terkalahkan. Artinya awalnya terkalahkan oleh Persia, Persia kemudian dikalahkan oleh Romawi. Hadis ini melanjutkan hadis yang kemarin, hadis Jabir bin Samurah, ya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, ya. Wa idza halaka Qaisaru fala Qaisaru ba'dah, walladzi nafsi biyadihi latunfatanna kunuzuhuma fi sabilillah. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitabil Fardul Khumus, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lakum ghanaim. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Jabir bin Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra, ketika atau apabila telah hancur, ya, telah binasa, yaitu kerajaan Kisra, fala Kisra ba'dahu, tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. Artinya tidak ada kerajaan Kisra lagi. Artinya tidak ada kekuatan lagi, gitu ya. Kekuatan Persia enggak ada. Wa idza halaka Qaisaru, dan apabila telah hancurnya kekaisaran, ya, fala Qaisaru ba'dahu, maka tidak ada kaisar setelahnya. Dan ini memang betul, mungkin pernah saya singgung kemarin, yaitu berkenaan dengan perang Qadisiyah. Jadi Kisra itu, Persia itu hancur dengan pasukan kaum muslimin, ya, pasukan kaum muslimin, ya, yaitu pada masanya Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu pada masanya siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Panglimanya yaitu temannya Khalid bin Walid, yaitu Sa'ad bin Abil Waqqas. Itu strategi perang yang terjadi di peperangan Qadisiyah. Namanya perang Qadisiyah. Nah, perang Qadisiyah ini memang perang yang sangat dahsyat, selain perang yang terjadi di Yarmuk, ya. Jadi kaum muslimin saat perang di Yarmuk yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid, tetapi yang ada di
di Persia itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abil Waqqas. Jadi ini kalau dulunya pemuda-pemuda Quraisy yang juga masuk Islamnya tidak lama, artinya ngarep muri dengan Khalid bin Walid. Saudara, apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Kisra nanti itu kemudian hancur, maka tidak ada kerajaan Kisra lagi. Demikian pula kaitannya dengan telah hancurnya kekaisaran, maka tidak ada lagi kekaisaran setelah kaisar yang telah ditumbangkan oleh pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, artinya demi zat yang diriku ada pada tangannya, ada di genggamannya. Ya. La tufanqanna kunuzuhuma. Ya, pasti harta simpanan keduanya, ya, kunuzuhuma, simpanan dari keduanya, artinya dari baik itu kerajaan Kisra itu memang berlimpah ruah, ya, berlimpah ruah, yang mana di situ semuanya diusung ke Madinah. Artinya karena ini merupakan harta ghanimah. Jadi kita harus mengetahui bahwa di dalam Islam itu ada istilahnya harta ghanimah, harta yang didapatkan dari hasil peperangan. Ada istilahnya lagi fa'i, hasil yang didapatkannya tanpa perang tapi musuh lari duluan dan meninggalkan harta. Ya, semisal seandainya peperangan, kemudian terjadi peperangan, kemudian musuh ini meninggalkan kotanya. Nah, seluruh kota yang ada tadi itu merupakan fa'i. Ya. Dan itu pada masanya Rasulullah SAW harta-harta itu dibagi langsung. Ya, dibagi langsung kepada siapa? Yaitu para mujahidin kaum muslimin yang ikut berperang. Tetapi pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi masanya Abu Bakar Siddiq juga dibagi, karena Abu Bakar mengikuti langsung pada Rasulullah SAW, ya. Tetapi Umar bin Khattab karena perbendaraannya ini sangat besar, maka tidak hanya dibagi tetapi masuk ke Baitul Mal. Siapa yang membutuhkan maka akan dipenuhi oleh Baitul Mal. Ada sebuah cerita yang unik Bapak Ibu-ibu, ya. Ada sebuah cerita yang unik kemarin juga sempat saya ceritakan kepada panjenengan. Ada seorang yang dahulunya pernah mengikuti sayembara, yaitu pemuka Quraisy. Seorang yang dia itu istilahnya orang yang pandai tilas jejak. Apa tilas jejak itu ya? Jadi kalau ada kuda, walaupun itu sudah kemarin, dia ahlinya. Kuda ini lari kemana? Melihat dari tilasnya, tapaknya, dia ahli. Nah, ini yang namanya Surakoh ini itu mengikuti apa yang diserukan oleh para pemuka Quraisy untuk menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Memang betul. Ya, Surakoh ini pandai sekali. Jadi dia melihat tapaknya yang ada di pasir itu, dia mengetahui bahwa untanya Rasulullah SAW, untanya Muhammad itu menuju ke arah mana, itu mengetahui. Ya, kalau dalam filmnya itu sampai-sampai tanahnya ini bisa dia bau. Ya. Dan memang betul, ya, Rasulullah SAW terdeteksi oleh Surakoh. Nah, pada saat Surakoh mau mendekat,
yaitu untanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar, ternyata kudanya Suraqah tidak mau jalan dan pada akhirnya menjatuhkan Suraqah sendiri. Karena apa? Karena tidak mau untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Karena mengetahui itu, maka berkali-kali dia mencoba, tetapi dia selalu jatuh, ya, selalu jatuh, tidak bisa mendekat kepada Rasulullah. Maka dia urungkan, dia batalkan untuk mengikuti sayembara tadi, ya, karena dia melihat aneh, kenapa kuda ini tatkala digerakkan ke depan, dia menjungkirkan dirinya, ya, artinya istilahnya ngeplek nih badannya penumpangnya begitu, dan itu selalu berkali-kali, yang pada akhirnya ya dia membatalkan itu. Hai Muhammad, ya janganlah lewat ke tempat yang ditunjukkan. Kenapa? Karena kamu nanti akan terdeteksi oleh para pemburu hadiah, yaitu orang-orang Quraisy, ya. Maka lewatlah sebuah dataran yang itu kemudian apa? Kamu akan selamat sampai ke Yasrib. Nah, itu ditunjukkan, ya. Betul saudara. Jadi sebenarnya pada saat kemudian tidak lama bertepatan dengan itu, maka memang ada sekumpulan orang-orang yang pemburu hadiah dari pemuka Quraisy itu juga bertemu dengan Suraqah. Dan Suraqah pun kemudian apa? Itu juga menghalau mereka, artinya supaya mereka tidak mendekat pada posisi di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu berjalan menuju ke Yasrib, yaitu yang kita kenal dengan kota Madinah. Nah, pada saat kemudian membatalkan itu, maka Rasulullah SAW berbicara kepada Suraqah, ya, untuk disampaikan kepada Suraqah. Maka kemudian Abu Bakar menyeru, hai Suraqah, katanya Rasulullah SAW, kamu nanti akan kemudian apa? Akan kemudian mendapati, kamu akan mengenakan kebesaran orang Persia, kerajaan Kisra, gitu ya. Itu jauh, belum terjadi peperangan, masih mau pergi ke Madinah, artinya hijrah. Tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan bahwa Suraqah itu nantinya akan mengenakan, yaitu baju kebesaran Raja Kisra, Kaisar Kisra. Dan betul saudara, karena berita ini kemudian di kalangan para sahabat itu masyhur, maka pada saat yaitu Persia dikalahkan oleh kaum muslimin, yaitu pasukannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan perbendaharaan yang ada di Persia itu kemudian diangkut ke Madinah pada saat itu, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memanggil yaitu yang namanya Suraqah. Ya, saya mendengar Suraqah, ya, Rasulullah SAW memberitahu, yaitu kamu akan mengenakan kebesaran Raja Kisra, maka ini kamu pakai, ya, maka betul, ya, bajunya kebesaran tadi itu dipakai oleh Suraqah. Jadi dia memakai ya petenteng, ya, jalan bolak-balik begitu, ya, dengan bangganya. Sampai dia kemudian apa? Akan meninggalkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dipanggillah dia, Suraqah, saya mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pakaian kebesaran itu bukan milikmu, tetapi apa? Kamu hanya memakainya saja. Bukan untuk dimiliki, tapi hanya pakai tok. Setelah dipakai, ditanggalkan. Ya, balik nenek gitu. Nah, ini artinya hadis yang apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum terjadinya peperangan itu memang terjadi, ya. Dan memang ada beberapa hal, Bapak Ibu-ibu mungkin
juga kaitannya dengan persoalan yang ada di mana dataran Syam sekarang ini ya. Jadi walaupun mungkin panjenengan mendapatkan berita-berita Gaza sekarang ini ya, apakah itu akan takluk? Tidak. Bumi Palestina ya itu tidak akan berhenti. Kekisruan dengan yaitu Yahudi itu akan sampai nantinya pasukan kaum muslimin itu mengambil yaitu pintu Baitul Maqdis. Ya. Dan di dalam hadis yang berikutnya ini itu akan berbicara tentang yaitu Yahudi. Ya. Hadis ini kok semuanya akhir zaman? Iya. Ya, ini hadis-hadis mustakbal. Ya, ada yang sudah terjadi, ada yang kemudian memang belum terjadi. Hadis Abdullah ibn Umar. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuqatilukum al-yahud fatusallatuna alaihim summa yaqulu al-hajaru ya muslim hada yahudiyun warai faqtulhu. Ya. Dan mungkin kenapa sampai batu itu dalam hadis ini itu menyebutkan berseru kepada orang-orang muslim bahwa orang Yahudi itu walaupun mereka itu mereka itu bersembunyi, maka batu-batu pun kemudian itu berbicara memberitakan bahwa di belakangnya itu ada Yahudi. Tuqatilukum, ya. Katanya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi akan memerangi kalian. Yuqatilukum al-yahud. Dan ini sudah terjadi sekarang. Ya. Fatusallatuna alaihim. Ya. Jadi memerangi. Lalu kalian dapat menguasai mereka. Ya, ini mungkin ini belum terjadi. Ya. Mungkin sekarang ini yang kita dapati banyak kelaparan yang ada di Gaza. Banyak kedoliman yang dilakukan oleh Israel. Ya, setiap hari, setiap malam itu pesawat-pesawat yang membawa bom itu selalu menggugurkan, artinya menewaskan atau kemudian banyak kaum muslimin itu syahid yang ada di Palestina itu. Ya. Dan di situ kita akan dapati betapa teguhnya mereka. Ya, betapa teguhnya mereka. Kalau seandainya mereka itu tidak teguh, maka dengan fenomena yang seperti itu, rumah-rumah sudah dihancurkan, maka mereka akan pindah. Tapi subhanallah, Allah menunjukkan kepada kita semuanya bahwa mereka tetap ada di dalamnya, walaupun mereka harus bertindak-tindak. Kalau dalam berita terakhir ini, orang Yahudi sekarang mendatangi tenda-tenda itu dan mengusirnya. Ya. Dan di beberapa serpian-serpian rumah yang masih muncul, artinya yang masih ada, maka di situ untuk pemukiman ala kadarnya. Subhanallah. Betul hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tatkala kalau kemudian kita ingin tahu tentang iman orang-orang akhir zaman, imannya orang-orang akhir zaman, kita ini harus menengok yang namanya dataran Syam. Ya, orang-orang mukmin yang kemudian betul-betul mereka itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh melihat dataran Syam. Ya, mungkin sekarang ini Palestina itu. Ya. Yang namanya nyawa tidak ada harganya sama sekali, artinya tidak menjadikan sesuatu ketakutan bagi mereka untuk kemudian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ mereka meneriakkan bahwa
dia menunggu syahidnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, berlawanan dengan negeri ini. Ya. Banyak mereka pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat, penjilat-penjilat, koruptor-koruptor, ya, yang mereka pun takut. Seperti siapa itu yang kemarin itu Nion siapa itu ya? Nah, dia ngomongnya koyoyo, ternyata apa? Dia korupsinya sangat besar sekali. Ya. Nah ini betul ya, fenomena akhir zaman itu banyak orang-orang yang mereka itu menipu, orang yang berbohong, orang yang kemudian tidak jujur lagi. Ya. Oleh karena itu, mari kemudian kita jangan sampai ikut-ikutan mereka. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tatkala kemudian apa? Tatkala kemudian itu orang-orang Yahudi memerangi kalian, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatusallatuna alaihim", maka kalian akan menguasai mereka. Artinya, walaupun mungkin sekarang ini kaum muslimin di dalam terpaan yang sedemikian rupa itu, apakah itu akan terbiarkan? Tidak. Ya. Jadi ini juga menjadikan fenomena yang kita harus berpikir, ya, bahwa kejadian yang ada di Syam itu tidak akan berhenti. Jadi nanti akan datang yang namanya, kalau istilahnya itu Malhamah Al-Kubro. Ya, Malhamah Al-Kubro itu bahasanya kita itu perang dunia. Di mana perang dunianya? Di dataran Syam. Di situ nanti akan berkumpul lebih dari 80 bendera-bendera. Yang mana kemudian apa? Mereka itu saling kemudian berperang di situ, dan mereka kemudian apa? Saling bunuh-membunuh di situ, dan pada akhirnya kemudian mereka dikalahkan oleh kaum muslimin bersama orang-orang salib pada saat itu. Ceritanya begitu. Tetapi nanti ternyata orang-orang salib itu mengangkat salibnya, bahwa mereka mengatakan kemenangan ada di tangannya orang salib. Maka disitulah kemudian akan terjadi peperangan kembali, ya. Dan betul hadisnya Rasulullah SAW, kalau dahulu itu ditanya, ya Rasulullah, lebih dahulu mana Konstantinopel yang ditaklukkan, Konstantinopel ataupun Roma? Ya, maka katanya Rasulullah SAW, Konstantinopel awal. Konstantinopel itu yang akan awal-awal akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Konstantinopel itu di mana? Yaitu di Turki. Itu kapan itu? Yaitu pada masanya Sultan Fatih kedua. Ya. Sekarang jadi Turki itu. Kapan itu Roma? Wallahu a'lam. Apakah kemudian kejadian setelah terjadi Malhamah Al-Kubro itu, mana itu Roma? Roma itu ya mungkin sekarang ini Italia itu yang dikuasai oleh Paulus itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Bapak Ibu-ibu, ya, kaitannya dengan peperangan yang ada di Palestina yang ada sekarang ini, memang kemudian apa? Sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan berita akhir zaman. Ya, berita akhir zaman. Nanti ujung-ujungnya yang menang siapa, Pak Ghazali? Yang sekarang ini yang memiliki senjata bom itu banyak, yang itu sampai hancur lebur, yang namanya bangunan rata dengan tanah, ya, itu semuanya dikuasai oleh yang namanya Israel, Yahudi, ya, dan kaum muslimin itu apa ala kadarnya. Apakah kemudian kita tidak pernah kemudian berpikir bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin terhadap Romawi, terhadap Persia. Nah ini Bapak Ibu, ya. Ataupun kemudian pada masanya Rasulullah SAW, tidakkah pernah kemudian kita berpikir bahwa kemenangan atas kaum muslimin pada waktu Badar, perang Badar, senjata
pasukan jauh, artinya kekuatannya jauh daripada kaum muslimin, ala kadarnya kaum muslimin. Demikian pula kaitannya dengan Romawi pada saat itu. Romawi itu terkenal pasukan yang sangat kuat, sehingga pada saat ini ada sebuah cerita, ya cerita hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sufyan, ya, di mana dia menyatakan bahwa Muhammad itu pernah kemudian bercerita bahwa suatu ketika dia duduk dengan para sahabatnya, kemudian diceritakan bahwa nanti kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nah itu ya, kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nah itu didengar oleh pemuka kaum Quraisy. Ya, delok Muhammad ngibul apa ngibul itu? Berkhayal. Orang ataupun orang muslim yang pada saat itu hanya beberapa orang. Dan itu dari kalangan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki senjata. Dan pada saat itu hadis itu ada, itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Ya. Dan para pengikut Rasulullah SAW banyak di kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang fakir, orang-orang yang kemudian papa, orang yang dia itu tidak memiliki kekuatan. Ya. Tetapi Rasulullah SAW menceritakan bahwa artinya di situ sebenarnya Rasulullah menggembirakan mereka, ya, menggembirakan kaum muslimin pada saat itu bahwa nanti kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Dan betul, ya, ceritanya itu yaitu pada saat kemudian Abu Sufyan tatkala itu ada di Yarmuk, di mana Abu Sufyan sudah masuk Islam. Masuk Islamnya Abu Sufyan itu sebelum Fathul Mekah. Ya, sebelum Fathul Mekah. Hadis ini kemudian apa? Terurai yaitu pada saat kemudian Abu Sufyan itu ada di Yarmuk. Nyapa di Yarmuk? Merupakan bagian tentara kaum muslimin bersama keluarganya. Bersama yaitu Ikrimah, anaknya. Ya. Tapi pada peristiwa itu Ikrimah, Zaid bin Khattab, ya, Salim, ya, seorang budak yang dimerdekakan oleh Zaid bin Khattab itu semuanya meninggal dunia. Ya, artinya semuanya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula kaitannya dengan berita yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu apa? Tuqatilukum al-yahudu, kalian nanti akan diperangi oleh orang-orang Yahudi, dan itu sudah terjadi sekarang. Fatusallatuhuna, ya, fatusallatuuna alaihim. Ya, maka kalian nanti itu akan memenangkan atau akan menguasai mereka. Ya, mungkin berbicaranya seperti orang Quraisy, Abu Sufyan yang belum masuk Islam sebelumnya tadi, gimana? Delok itu loh, Hamas nggak punya senjata, nggak punya pesawat, nggak punya, ya, pasukannya nggak kelihatan, ya. Terus banyak orang-orang Gaza setiap kali ini nggak ada perlawanan. Apakah demikian? Tidak. Sesungguhnya perlawanan itu selalu terjadi. Hanya saja begini, Bapak Ibu-ibu. Jadi strateginya Yahudi yang sekarang ini yaitu Israel itu, dia bukan memberitakan kaitannya dengan apa yang terjadi di istilahnya ingin membuntu berita kejadian-kejadian yang sesungguhnya yang ada di Palestina. Caranya bagaimana? Target pembunuhan yang terjadi adalah targetnya kepada siapa? Siapa itu? Pres. Para wartawan itu. Baru 2 hari kemarin ada 3 wartawan, satunya perempuan, 2-nya laki-laki, itu
oleh Israel ditarget dan mereka semuanya syahid. Apakah wartawan ini akan berhenti? Tidak. Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka mereka akan kemudian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kemudian harus nyawanya itu akan kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, summa yaqulu, setelah kemudian menguasai itu, ya, maka katanya Rasulullah SAW, summa yaqulu al-hajar, sampai kemudian batu itu berkata, ya muslim, hada yahudiyun warai faqtulhu. Kenapa itu ada orang Yahudi kemudian di situ bersembunyi, tetap harus dibantai, harus kemudian dibunuh. Mari kemudian kita tengok sekarang ini Bapak Ibu. Mungkin fenomena yang terjadi sekarang ini, ya, orang Yahudi itu bukan berhadapan dengan para tentara-tentara kaum muslimin saja, tetapi anak-anak, orang tua, kemudian perempuan-perempuan itu semuanya ditembak. Artinya memang mau dibumi hanguskan. Apakah berhasil mereka? Tidak. Walaupun memang kita akui banyak di antara kaum muslimin setiap hari di Palestina itu selalu kemudian syahid. Iya. Apakah mereka akan habis? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memenangkan kaum muslimin di dalam peperangan itu. Ada dalam sebuah riwayat hadis, ya. Nanti kemudian dalam peristiwa itu nanti akan ada pasukan dari dataran Khurasan. Yang mana dataran Khurasan itu mereka membawa yaitu liwak atau royah. Royah itu kemudian bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya bendera hitam dan bendera putih, yang mana di situ itu kemudian tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam bendera. Tapi bukan bendera kematian, ya. Tapi itu bendera La ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Dan itu akan masuk ke dataran Syam. Dan diceritakan di situ dalam riwayat hadis itu, pasukan tadi adalah pasukan kecil, yang mana pasukan itu tidak pernah terkalahkan. Nah, dataran Khurasan itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, pasukan yang tidak pernah terkalahkan, yaitu yang mungkin kita ketahui, yaitu Taliban yang sekarang menguasai Afghanistan. Nah, ternyata kemarin ada berita, ada delegasi Israel bertemu dengan Afghanistan yang merancang dengan adanya gencatan senjata. Wallahu a'lam apakah kemudian dengan wasilah itu nanti Israel atau Yahudi ini akan melenjani janji lagi, maka kemudian pasukan dari Afghanistan akan masuk. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah. Artinya berita yang begituan itu semuanya sudah terterakan di dalam hadisnya Rasulullah. Iya. Ya, oleh karena itu kaum muslimin itu tidak boleh pesimis. Ya. Bergembiralah kita semuanya itu sudah berislam. Sudah barang tentu kemudian peluang bagi kita semuanya ahli surga itu kemudian di hadapan kita semuanya. Lebih-lebih kalau kemudian kita ini mati syahid. Jangan sampai kita ini matinya sangit. Ya. Kenapa kok mati sangit? Karena yang kita bela bukan Islam. Yang kita perjuangkan bukan Islam. Ya. Maka itu akan kemudian menjadikan sesuatu kehinaan bagi orang-orang yang seperti itu. Maka jadilah kita adalah pembela-pembela agama Allah. Apa yang kita harus bela? Apakah kita harus perang kemudian di Palestina atau dataran Syam? Tidak begitu. Tetapi Mari kita sokongkan harta-harta kita
ya, walaupun sedikit apapun untuk kemudian apa? Kaum muslimin yang ada di mana? Palestina. Karena di sana apa? Tidak hanya untuk makan, tetapi apa? Untuk perjuangan fi sabilillah. Ini Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya begini, di dalam hadis yang lain ya, itu juga disebutkan apakah orang Yahudi itu akan kemudian semuanya binasa? Maka di dalam hadis ini itu kemudian sampai-sampai yang namanya batu pun itu akan berseru, hei muslim, hadal yahudiyun warai faktulhu. Hei orang muslim, iki lo orang Yahudi di belakangku, artinya dia bersembunyi di batu tadi, faktulhu, maka bunuhlah dia. Sampai batu itu loh ngomong apa? Suruh bunuh Yahudi. Berarti apa? Saking kejamnya Yahudi. Panjenengan semuanya, kita semuanya ditunjukkan betapa kejamnya mereka. Ya. Anak-anak ada yang kemudian kepalanya ini tinggal serpian saja, enggak punya kepala. Ya. Tangannya pun kemudian apa? Lepas. Kakinya pun lepas. Ya. Dadanya pun kemudian apa? Itu hanya tinggal separuh. Kenapa? Karena kena martir dan lain sebagainya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita yang semacam ini ya, ini sesuatu yang kemudian kita harus perhatikan karena apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di dalam kajian kita ini semuanya akan terbukti di dalam kehidupan ini. Dan berbahagialah kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita termasuk pilar-pilar dari peradaban yang mana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peradaban itu adalah kemuliaan agama Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.